semuanya, perkenalkan aku Bella. Balik lagi pada konten video pentingnya berbagi ilmu. Seperti biasa, pada video ini kita akan membahas materi baru terkait literasi sains pada materi ruang lingkup literasi sains. Nah, pada video part 1 ini, kita akan membahas 3 aspek yang terdapat pada ruang lingkup literasi sains. Apa saja? Tonton terus videonya sampai selesai. Aspek yang pertama, aspek pengetahuan sains dalam ruang lingkup sains mengacu pada kognitif atau kemampuan siswa dalam memahami, mengingat, dan menggunakan konsep dan prinsip-prinsip sains dalam situasi yang berbeda. Aspek ini mencakup pemahaman terhadap fakta-fakta sains, teori, konsep, prinsip, dan hukum yang berlaku dalam alam. Penerapan aspek pengetahuan sains dalam pembelajaran di SD dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, pengenalan konsep sains. Guru dapat memperkenalkan konsep-konsep sains yang sederhana dan mudah dimengerti seperti konsep gerak, suhu, atau sifat-sifat benda. Contohnya, guru dapat memberikan contoh dan menjelaskan tentang gerak benda yang lurus, gerak melingkar, atau gerak memantul, kemudian memberikan kegiatan yang relevan dengan konsep tersebut. Yang kedua, eksperimen sains sederhana. Guru dapat membantu siswa memahami konsep sains melalui kegiatan eksperimen sederhana yang melibatkan pengamatan, pengukuran, dan analisis data. Contohnya, guru dapat mengajarkan siswa tentang konsep sifat-sifat benda dengan melakukan eksperimen mengapungkan berbagai jenis benda di dalam air dan menentukan apakah benda tersebut mengapung atau tenggelam. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran. Guru dapat menggunakan media pembelajaran seperti buku teks, video, atau gambar untuk membantu siswa memahami konsep sains dengan lebih mudah. Contohnya, guru dapat menunjukkan video tentang proses fotosintesis untuk membantu siswa memahami konsep tersebut. Yang keempat, pengamatan fenomena alam. Guru dapat memanfaatkan fenomena alam sebagai sarana untuk membantu siswa memahami konsep sains. Contohnya, guru dapat membawa siswa ke taman atau kebun binatang untuk mengamati dan mempelajari tentang berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Untuk itu, dalam penerapan aspek pengetahuan sains di SD, guru perlu memperhatikan tingkat pemahaman siswa, sehingga kegiatan pembelajaran yang diberikan harus disesuaikan dengan level pemahaman siswa. Dengan demikian, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep sains dan merasa tertarik dan termotivasi dalam belajar sains. Aspek yang kedua, ruang lingkup literasi sains pada aspek keterampilan mencakup kemampuan individu untuk mengaplikasikan konsep sains dalam melakukan tindakan dan menghasilkan produk, seperti pada yang pertama, keterampilan praktik ilmiah literasi sains. Pada aspek keterampilan mencakup kemampuan individu untuk menerapkan keterampilan praktik ilmiah seperti mengamati, mengukur, mengumpulkan data, dan melakukan percobaan. Hal ini meliputi kemampuan individu dalam menggunakan berbagai alat dan teknik yang terkait dengan ilmu sains seperti mikroskop, alat ukur, dan perangkat lunak komputer. Yang kedua, keterampilan berkomunikasi secara efektif. Individu yang memiliki literasi sains yang baik pada aspek keterampilan juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam konteks ilmiah. Mereka dapat menggunakan ide dan pengetahuan mereka dengan jelas dan teratur, baik itu secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, keterampilan pemecahan masalah. Literasi sains pada aspek keterampilan juga mencakup kemampuan individu untuk menggunakan pengetahuan sains untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka dapat mengidentifikasi masalah, merancang, dan menguji solusi, serta mengevaluasi hasilnya. Untuk itu, dalam keseluruhan, literasi sains pada aspek keterampilan meliputi kemampuan individu untuk menerapkan keterampilan praktik ilmiah, berkomunikasi secara efektif, dan memecahkan masalah dalam konteks ilmiah. Kemampuan ini sangat penting untuk membantu individu mengembangkan keterampilan praktis dan memahami bagaimana konsep sains dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang ketiga, ruang lingkup literasi sains pada aspek sikap ilmiah mencakup sikap positif dan kritis terhadap sains serta kemampuan individu untuk menggunakan pemikiran logis dan rasional dalam memahami dan mengevaluasi informasi sains. Beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam ruang lingkup ini seperti: yang pertama, sikap positif terhadap sains. Literasi sains pada aspek sikap ilmiah mencakup sikap positif terhadap sains seperti rasa ingin tahu, keinginan untuk belajar, dan apresiasi terhadap kontribusi sains terhadap kehidupan manusia. Individu yang memiliki sikap positif terhadap sains biasanya memiliki motivasi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmu sains. Yang kedua, kritis terhadap informasi sains. Individu yang memiliki literasi sains yang baik pada aspek sikap ilmiah memiliki kemampuan untuk mengevaluasi informasi sains secara kritis. Mereka mampu mengenali dan menilai keandalan, keabsahan, dan kegunaan informasi sains, serta mampu mengidentifikasi ketidakpastian dan kelemahan dalam penelitian atau argumen sains. Yang ketiga, pemikiran logis dan rasional. Literasi sains pada aspek sikap ilmiah juga mencakup kemampuan individu untuk menggunakan pemikiran logis dan rasional dalam memahami dan mengevaluasi informasi sains. Individu yang memiliki kemampuan ini biasanya dapat mengidentifikasi dan menguji hipotesis, membandingkan data dengan bukti lainnya, serta membuat kesimpulan berdasarkan data dan bukti yang tersedia. Untuk itu, dalam keseluruhan, literasi sains pada aspek sikap ilmiah meliputi sikap positif dan kritis terhadap sains serta kemampuan individu untuk menggunakan pemikiran logis dan rasional dalam memahami dan mengevaluasi informasi sains. Kemampuan ini sangat penting untuk membantu individu memahami dan menghargai sains, serta untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih rasional dalam kehidupan sehari-hari.